Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to resensi buku. Saat resensi ini ditulis, virus corona tengah menjadi pandemi karena mewabah ke seantero dunia. Di Indonesia sendiri, pasien tiap hari melonjak dan telah menyentuh angka ratusan. Mungkin hari ini telah ribuan. Banyak yang pesimis, banyak pula yang optimis berlebihan sehingga melempar meme di sosial media mengenai virus corona. Meme inilah kemudian disebut sebagai virus akal budi. Benarkah virus corona begitu mematikan? Tidak lebih burukkah dampak yang ditularkan oleh virus akal budi mengenai virus corona? Baiklah, mari kita bahas sama-sama buku mengenai meme atau virus akal budi yang ditulis oleh Ricardo Brody pertama kali sejak tahun 1996. Terjemahan Indonesia sendiri yang saya baca diterbitkan oleh Kompas Gramedia pada tahun 2005 hingga cetakan ketiga pada tahun 2014. Buku setebal 320 halaman ini kemudian tersusun ke dalam 12 bab. Akal budi didefinisikan sebagai akal yang digunakan manusia untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Ya, memang itulah peran akal, yaitu mengabstraksi pengetahuan yang diterimanya kemudian memberikan penilaian terhadapnya. Namun, akibat tsunami informasi yang mendera umat manusia dikarenakan perkembangan teknologi informasi, kita kemudian mengalami krisis akal budi. Kita langsung memilih tanpa memilah. Kita langsung men-sharing sebelum mensaring. Walhasil, kemampuan menilai kebaikan dan keburukan mengalami gangguan, sehingga lahirlah krisis akal budi. Kata meme pertama kali dicetuskan oleh pakar biologi Richard Dawkins dalam bukunya The Selfish Gene pada tahun 1976. Lebih lanjut, Dawkins mendefinisikan meme sebagai unsur dasar penyebaran atau peniruan budaya. Memetika kemudian menjadi ilmu yang khusus membahas tentang meme. Meme sangat erat kaitannya dengan virus akal budi, karena dari gagasan itulah penyebaran dan peniruan budaya bermula. Baik meme mengenai virus corona ataupun meme majalah Tempo tentang foto Jokowi merupakan virus gagasan yang mudah tersebar ke dalam otak manusia. Dan secara sukarela, manusia yang dihinggapinya juga ikut menyebarkan meme tersebut. Virus sendiri adalah organisme yang sifatnya menyusup dan memanfaatkan organisme lain untuk dapat menggandakan diri. Virus muncul di 3 dunia yang berbeda. Di hayati, di komputer, dan pikiran. Di hayati, ia mempengaruhi gen berada dalam sel dan mengancam DNA. Di komputer, ia disebut virus komputer, mempengaruhi perintah mesin, berada dalam komputer dan mengancam bahasa mesin. Sementara di pikiran, ia disebut sebagai virus akal budi, mempengaruhi melalui meme, berada dalam akal budi manusia dan mengancam pengetahuan yang tersimpan di akal budi. Evolusi kemudian terjadi akibat adanya entropi dan informasi. Evolusi bukanlah rekayasa, melainkan suatu penggandaan atau penyesuaian kepada organisme inangnya. Evolusi spesies ini sesuai dengan kata Darwin akan selalu beradaptasi untuk mempertahankan eksistensinya. Survival of the fittest. Itulah mengapa Dawkins menyebut gen pada dasarnya egois. Nah, meme sendiri merupakan pengganda yang menggunakan akal budi sebagai media untuk menggandakan diri. Evolusi meme terlaksana karena akal budi kita cekatan dalam menggandakan dan memperbarui gagasan, perilaku, lagu, bentuk, struktur, dan sebagainya. Akal budi pun dapat pula dikatakan sebagai gen egois akal budi, karena dari sudut pandang meme, keberadaan akal budi hanyalah semata-mata untuk menggandakan meme. Media komunikasi seperti televisi, majalah, koran, media online, media sosial, buku adalah medium penyebaran akal budi. Hanya kesadaran yang dapat menyelamatkan kita dari virus akal budi. Kesadaran harus terus diperbaharui, karena jangan sampai kita berada pada kondisi di mana otak kita yang lama ini harus berhadapan dengan dunia yang begitu baru. Meme itu baik selama berisi pesan-pesan yang baik, namun yang terjadi dan viral selalu sebaliknya. Meme tersebar dengan mudah ke dalam 4 pesan. Yang pertama adalah seks. Kita bertarung demi seks. Itulah yang mempermudah meme masuk melalui pesan seksualitas. Saluran kedua yang melancarkan virus akal budi adalah kelangsungan hidup atau rasa takut. Itulah mengapa media sering menyebarkan berita buruknya daripada berita baiknya. Bad news is good news, right? Saluran ketiga adalah makanan. Inilah alasan mengapa kebanyakan orang rela melakukan segala cara agar dapat mengisi perutnya. Kemarin sudah kita bahas nih di Eating Animals. Sementara saluran terakhir adalah agama. Ini pula alasan mengapa meme seringkali dikaitkan dengan agama, karena agama adalah isu yang paling sensitif untuk meningkatkan primordialisme manusia. Ingat tentang gerakan nomor-nomor cantik itu kan?
itu menggunakan meme yang membangkitkan agama. Jika akal budi manusia telah terjangkit secara kolektif, disitulah virus akal budi telah berkembang menjadi virus budaya. Adapun media massal yang mempercepat penyebaran dan penggandaan virus budaya adalah televisi, periklanan, jurnalistik, teori konspirasi, pemerintah, pasar gelap, negara yang demokratis, semua orang dapat berbicara misalnya, dan tentu media sosial dan grup pesan instan. Utamanya grup WA keluarga sih. Setiap virus pasti akan dilawan dengan antibodi atau antivirus. Begitupun dengan virus akal budi. Ketika suatu meme habis, ia akan digantikan oleh virus masa depan lainnya yang digerakkan oleh pengusaha dan atau penguasa. Virusnya dapat disebut sebagai virus laba atau virus penguasa. Namun jika ada satu virus yang kita inginkan, itu adalah virus mutu kehidupan. Suatu virus yang menyebarkan dan menggandakan kesadaran demi kebaikan mutu hidup umat manusia. Disinfeksi akan segera datang. Lalu virus apa yang mesti kita program? Tentunya adalah virus kebenaran. Mencari kebenaran adalah tujuan hidup dan demi DNA kita juga. Devirusisasi dapat kita mulai dengan memperbaiki kualitas dan kuantitas bacaan kita, tulisan kita, dan diskusi-diskusi yang kita gumamkan setiap hari. Karena menyebarkan meme positif akan menjaga keluarga kita, masyarakat kita, dan memetakan ulang pendidikan kita untuk siap pada virus-virus berikutnya. Nah, adapun perspektif kami sebagai resentor adalah virus akal budi tidak berbahaya dibandingkan virus corona ataupun virus yang datangkan dari makanan ataupun virus komputer. Jaga pikiran Anda, pilah dan pilih baik-baik media yang Anda baca, mulai dari sosial media, grup WA, televisi, film, hingga buku. Ada pertanyaan?